Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semuanya, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran dalam menyambut sabda Tuhan pada saat ini. Kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami sehingga kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 21 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepada aku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengelasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya masih terngiang-ngiang di dalam pikiran saya, di mana ketika kampanye akbar terjadi di beberapa titik yang ada di provinsi-provinsi di Indonesia, maka ada banyak pendukung-pendukung dari para calon yang sangat antusias. Ada banyak yang datang berbondong-bondong. Bahkan kampanye akbar terakhir yang dilakukan ketiga calon yang terletak di DKI, ada ribuan bahkan jutaan orang yang hadir di sana. Tentu saya percaya orang-orang yang datang mengikuti kampanye akbar, ada banyak motivasi, ada banyak keinginan-keinginan yang mereka sampaikan. Tentu ada juga harapan-harapan yang seyogianya bisa terwujud jika para calon-calon yang mereka dukung menang nantinya. Nah, Bapak Ibu, persiapan demi persiapan tentu dilakukan sebelum kampanye itu dilaksanakan.
Ada mempersiapkan tempat, ada mempersiapkan sound system dan lain sebagainya. Ada mempersiapkan kendaraan, ada mempersiapkan transportasi, ada mempersiapkan makanan dan lain sebagainya. Nah, tentu ada juga sukacita di sana. Mereka berkeyakinan bahwa yang mereka dukung nantinya pasti menang dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang hampir sama walaupun berbeda di dalam konteks kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini. Di mana ketika Yesus berangkat dari tempat dia sebelumnya, yaitu memasuki kota Yerusalem di daerah Betfage, Yesus menyuruh para muridnya mempersiapkan segala sesuatunya untuk memasuki Yerusalem. Dia menyuruh para muridnya yaitu mengambil seekor keledai betina. Dia menyuruh para muridnya membawanya kepadanya. Dan ketika orang banyak mengetahui bahwa Yesus telah datang ke Yerusalem, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini berbondong-bondong. Artinya tidak hanya 10 orang, sangat banyak. Tentu ini saya yakin tidak hanya orang-orang Yerusalem juga yang datang. Pasti orang-orang di luar Yerusalem pasti datang juga antusias menyambut kedatangan Yesus ke kota Yerusalem. Bahkan karena sangat antusiasnya, apa yang bisa mereka buat dalam menyambut Yesus mereka buat. Ada yang membentangkan pakaiannya, membentangkan kain-kain, ada yang mengambil daun-daunan, ada bahkan dikatakan di sini ketika kedua murid Yesus itu pun mengambil keledainya, dikatakan ini perlu sama Yesus dia berikan. Karena dia tahu siapa yang datang itu. Nah, motivasi-motivasi dari orang-orang yang menyambut Yesus itu juga sangat banyak. Ada motivasinya ingin mendapatkan kesembuhan. Ada motivasinya oleh karena ketakjuban karena berita yang sudah dia dengarkan tentang Yesus. Ada motivasinya menjadikan Yesus nantinya menjadi raja. Ada motivasinya yaitu untuk mencari keuntungan dan lain sebagainya. Ada banyak motivasi-motivasi di sana. Bahkan tidak jarang mungkin ada juga motivasi karena keberimanannya kepada Yesus sehingga dia datang menyambut Yesus. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini ada banyak pelajaran sebenarnya yang bisa kita lihat, yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan menjadi pegangan bagi kita. Apalagi di dalam minggu ini kita memasuki Minggu Palmarum, di mana kita benar-benar menyambut Yesus dengan sukacita. Di mana kita menyambut Yesus dengan sorak-sorai. Karena Yesus telah datang menghampiri kita. Dan sambutan sorak-sorai kita akan semakin sempurna ketika Yesus yang kita sambut, Yesus yang kita muliakan, Yesus yang kita terima itu menjadikan kita sebagai anak yang sangat dikasihinya lewat pengorbanannya. Maka penyambutan yang kita lakukan terhadap Yesus tidak akan pernah sia-sia. Penyambutan yang kita lakukan dalam menerima Yesus memberikan kita juga tentu sukacita yang tidak terhingga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pelajari beberapa hal dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama sesuai dengan Minggu Palmarum, yaitu bagaimana penyambutan Minggu Palem, yaitu gambaran daripada berita sukacita diberikan sebuah tema bagi kita. Lihat rajamu datang kepadamu. Apa yang boleh kita lihat? Yang pertama, ketika kita menyambut Yesus, di dalam kehidupan kita ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Bisa saja pengorbanan waktu. Seperti orang-orang yang ada di dalam perikop ini, mereka meninggalkan pekerjaan mereka demi menyambut Yesus.
Yang datang ini bukan orang-orang pengangguran. Berbeda halnya dengan kampanye-kampanye di Indonesia yang seperti yang saya katakan tadi. Ada banyak pengangguran di situ. Tapi memang ada juga orang kaya di sana. Berlatar belakang yang berbeda-beda ada memang di situ. Dalam menyambut Yesus juga demikian. Ada yang ibaratnya yang petani, ada yang peternak dan lain sebagainya. Tapi mereka mengorbankan segala waktunya, mengorbankan segala kehidupannya, mengorbankan segala sesuatunya demi menyambut Yesus, demi melihat Yesus yang datang ke Yerusalem itu. Bahkan para murid juga demikian. Mereka juga memberanikan diri ketika Yesus suruh untuk mengambil keledai itu. Mereka memberanikan diri mengambilnya. Nah, ini menggambarkan ketika orang-orang yang menyambut Yesus itu mengorbankan segala sesuatunya, waktunya, tenaganya, pikirannya. Maka kita juga di dalam kehidupan zaman sekarang harus demikian. Harus ada kita korbankan dalam menyambut Yesus. Secara khusus kita harus mengorbankan keinginan-keinginan daging. Menaklukkan keinginan-keinginan daging untuk menyambut Yesus. Tanpa menaklukkan keinginan-keinginan daging, maka kita tidak akan pernah bisa menyambut Yesus yang penuh dengan kerendahan hati. Yang kedua yang boleh kita lihat Bapak Ibu. Siapa Yesus yang kita sambut itu? Dikatakan di sini, dia datang mengendarai seekor keledai. Yesus yang kita sambut adalah Yesus yang penuh kerendahan hati. Dia sebagai raja di dunia ini. Dia raja di sorga. Tapi dia menunjukkan kerendahan hatinya dengan mengendarai seekor keledai. Dia tidak datang dengan keperkasaan, dengan naik kuda yang terbaik, dengan mahkota yang begitu luar biasa, atau dengan pengawal yang menakutkan. Tapi dia datang dengan kerendahan hati. Dia mengendarai seekor keledai yang menunjukkan kerendahan hati, kelemah lembutan. Maka Yesus yang kita sambut itu adalah Yesus yang rendah hati. Yesus yang penuh kelemah lembutan. Yang tidak menunjukkan egonya, berbeda dengan yang ada di dunia ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kampanye-kampanye akbar yang terjadi di negara kita ini atau di negara belahan dunia yang lain, pasti naik mobil yang terbaik. Naik mobil Alphard, naik sepeda motor yang terbaik dan lain sebagainya. Coba dulu kita bayangkan Bapak Ibu. Seandainya para calon-calon pemimpin kita ketika kampanye mereka naik ibaratnya kalau naik sepeda motor, naik Astrea Grand atau naik Astuti, Astrea 70 tahun 70 kan. Atau naik ibaratnya kereta-kereta yang murah. Atau naik mobil ibaratnya mobil pickup atau ibaratnya kalau naik kuda, ya jangan naik kuda. Naik keledai menunjukkan kerendahan hati. Ini tidak. Dengan pengawal yang begitu luar biasa, dengan mobil yang begitu luar biasa. Nah, berbeda dengan Yesus. Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan ini, dia bukan berarti tidak sanggup. Jangan lagi kita berpikir kan Yesus tidak sanggup. Dia sanggup. Dia pemilik alam semesta. Dia yang punya segala sesuatunya. Tetapi dia justru datang dengan kelemah lembutan, kerendahan hatinya. Dia datang mengendarai seekor keledai. Itulah Tuhan yang tidak hadir untuk orang-orang tertentu. Dia tidak datang untuk orang-orang seperti raja-raja di dunia. Tapi dia datang dengan segala kelemah lembutannya. Dengan segala ketulusannya. Dia mengendarai keledai yang sangat mudah. Dia datang dengan penuh cinta kasih yang begitu tulus. Menghampiri semua orang. Tapi orang-orang yang dia hampiri ini ada banyak motivasi-motivasi. Motivasi-motivasi yang ingin mencari keuntungan dan lain sebagainya. Nah, saya membayangkan juga Bapak Ibu, ketika Yesus menyuruh mengambil keledai itu memang
langsung diberikan tanpa ada pertanyaan dan lain sebagainya, tanpa ada penghalangan pastinya. Nah, itu juga saya lihat di kampanye di negara kita ini banyak seperti itu. Ada menyumbangkan mobilnya karena apa? Karena motivasinya kalau nanti menang, ya mungkin aku akan mendapat sesuatu. Bisa saja motivasi daripada yang memberikan keledai itu seperti itu. Tapi apapun motivasinya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana yang seorang yang duduk di atas keledai itu yang terpenting. Yaitu Yesus, dia datang dengan segala kelemah lembutannya. Nah, yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mau melihat di dalam ayat yang ke-10. Dan ketika masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyambut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Gempar kedatangan Yesus ke Yerusalem. Walaupun kedatangannya itu sebenarnya bagian daripada pengorbanan diri, tapi gempar, takjub, orang heran. Yang mereka tahu selama ini, yaitu penguasa-penguasa Romawi kalau datang ke suatu daerah, ada banyak ketakutan. Karena pasti ada penindasan. Tapi kegemparan itu terjadi karena orang yang datang itu adalah orang biasa dari Nazaret, dari desa yang sangat kecil. Anak seorang tukang kayu, tapi sambutan yang begitu luar biasa. Itu menunjukkan bahwa selama Yesus melakukan pelayanan di tengah-tengah dunia, dia melayani dengan tulus. Dia melayani dengan kelemah lembutan. Maka banyak orang cinta kepadanya. Banyak orang suka kepadanya. Banyak orang menyayanginya. Walaupun memang orang-orang yang mengeluk-elukkannya itu juga yang mengatakan Hosana. Datanglah ya Tuhan. Atau anak Daud, diberkatilah dia. Walaupun orang-orang demikian juga yang akhirnya mengorbankan Yesus. Tapi pada saat ini kita mau belajar bagaimana orang-orang yang menyambut Yesus ini tidak hanya lewat perkataannya. Tidak hanya mengatakan, Tuhan, kami takjub akan kedatanganmu. Tapi harus sampai kepada sebuah pengorbanan yang benar-benar berkorban. Ada sebuah cerita Bapak Ibu. Dan ini menjadi penutup dari khotbah kita ini. Di tahun 1800-an. Ketika orang-orang Eropa berbondong-bondong menjadi misionaris, mereka pergi berjalan ke belahan dunia. Ke Indonesia termasuk, itu salah satunya pergilah mereka mengabarkan Injil ke daerah India. Di daerah India pada saat itu di sebuah tempat, di sana masih sangat primitif. Jadi ketika orang Eropa datang ke sana, maka tidak sedikit orang yang percaya. Termasuk orang-orang suku dari suku-suku Asam, dari sebuah suku yang sangat terpencil. Di dalam suku ini ada sebuah aturan, tidak boleh menerima agama lain selain daripada agama suku itu sendiri. Namun ada satu keluarga yang benar-benar takjub akan pemberitaan Injil. Sehingga mereka menerima Yesus. Tapi suatu ketika, berita tentang penerimaan keluarga ini terhadap Yesus sampai kepada kepala suku. Kepala suku memanggil keluarga ini. Dipanggilnya suami, istri, dan 2 anak. Maka ketika mereka diperhadapkan kepada sebuah pilihan, yaitu menyangkal Yesus yang dari Nazaret itu, atau menolaknya di depan banyak orang, supaya mereka tidak dihukum. Karena jelas aturan pada saat itu, siapa yang percaya kepada agama lain daripada agama suku, maka hukumnya jelas dikatakan adalah hukum mati. Ketika keluarga ini diperhadapkan, khususnya kepada sang suami, kepala suku mengatakan, sangkal Yesus, kalau tidak engkau akan dihukum.
Anakmu akan dihukum, istrimu akan dihukum. Tapi apa yang terjadi? Dikatakan orang yang mengikuti Yesus itulah, dia tidak mau menyangkalnya. Dia katakan, mengikut Yesus keputusanku. Maka seketika itu juga, kedua anak daripada bapak tersebut dihukum mati. Itu bapak tersebut bernama Nongsa. Nah, tapi kepala suku masih memberikan kesempatan supaya menyangkal Yesus, supaya istrinya jangan dihukum. Tapi apa yang dikatakan oleh bapak tersebut, si Nongsa? Dia katakan, I have decided to follow Jesus, no turning back. Aku akan tetap mengikuti Yesus, itu menjadi keputusanku. Kemudian istrinya dihukum. Nah, keputusan terakhir supaya dia menyangkal Yesus. Tapi tetap si bapak tersebut, si Nongsa, tidak mau menyangkal Yesus. Akhirnya dia dihukum mati. Lagu itu akhirnya timbullah sebuah lagu yang mengatakan, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lagu ini menjadi gambaran daripada seorang Nongsa yang dia benar-benar taat kepada Tuhan. Dia benar-benar menyambut Yesus itu di dalam kehidupannya. Dia mengorbankan semuanya demi iman percaya kepada Yesus, bahkan nyawanya sendiri. Pengorbanan itu terjadi karena memang dia sudah menyadari, mengimani bahwa Yesus juga sudah berkorban terhadap dirinya. Maka dia menyadari, dia mengimani hal itu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita juga harus demikian. Kita harus memahami bahwa ketika kita menyambut Yesus itu di dalam kehidupan kita, harus ada pengorbanan di sana. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, jangan pernah sangkal imanmu. Karena Yesus yang kita sambut adalah Yesus yang benar-benar tidak pernah menyangkal kita. Dia Tuhan atas segala Tuhan. Dia juru selamat bagi kehidupan kita. Dia menebus kita. Maka dalam Minggu Palmarum kita diingatkan supaya menyambut Yesus dengan sungguh-sungguh. Korbankan dirimu, korbankan pikiranmu, korbankan perasaanmu, korbankan semuanya. Karena Kristus juga mengorbankan hidupnya untuk hidupmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah menyapa kami pada saat ini. Ajar kami Tuhan, supaya kami benar-benar menghidupi firman Tuhan. Kami menyambut Engkau di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.